Makasih. Oke, kita mulai aja kali ya, biar ntar nggak kemalaman. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Malam, Bang. Oke, jadi untuk malam ini kita eh, masuk untuk kelas asuransi umum ya setelah UTS. Ya, jadi materi setelah UTS yang pertama itu adalah terkait selected distribution and their relationship. Jadi kita akan coba ngebahas hubungan antara beberapa distribusi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya distribusi-distribusi itu punya ciri-ciri tertentu gitu ya. Jadi dengan kata lain ya beberapa distribusi itu punya ciri tertentu gitu. Jadi kita bisa kelompokkan mereka ya sesuai dengan ciri-cirinya gitu. Nah, jadi eh, pengelompokan distribusi ini tadi itulah yang juga disebut dengan yang namanya istilah keluarga distribusi. Ya, jadi yang mana gitu ya distribusi-distribusi itu tuh mereka itu sebenarnya satu keluarga gitu. Bisa kita katakan satu keluarga ya kalau misalnya biasanya parameternya itu sama kayak gitu. Nah, jadi contoh dari keluarga distribusi itu ada distribusi person, Bur, mungkin kayak Stopa ini agak ini ya, asing ya. Mungkin yang paling familiar ya kayak keluarga eksponensial kayak gitu. Nah, adanya keluarga distribusi ini tadi menunjukkan apa? Menunjukkan adanya keterhubungan di antara distribusi tersebut gitu ya. Jadi, ah, distribusi yang satu itu ada hubungannya dengan distribusi yang lainnya kayak gitu. Nah, itulah yang akan kita coba lihat nih, gimana sih hubungan mereka kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah sebentar. Nah, yang pertama itu adalah keluarga dengan dua parameter atau two parametric families. Nah, jadi saat kita mau membuat atau mendefinisikan sebuah keluarga distribusi parametrik, yang harus kita ingat itu adalah distribusi-distribusi itu, ya katakanlah misal saya punya nih distribusi A, gitu ya. Misalnya ini distribusi gitu ya, distribusi A. Nah, distribusi ini itu sebenarnya dia bagian dari distribusi katakanlah misalnya B gitu ya. Nah, tapi dia bentuk lainnya gitu ya. Jadi ada bentuk tertentunya gitu. Jadi misalnya kayak gamma atau ini contohnya di sini aja. Oh, di sini Y-bull ya. Nah, contohnya misalkan kita punya X-nya itu Y-bull. Nah, ketika taunya itu sama dengan satu ya, kemudian theta, maka si X-nya tadi itu berubah bentuknya menjadi eksponensial gitu. Ya, jadi Y-bull itu kan parameternya itu kan dia tahu ya, Weibull itu kan parameternya tahu dan juga theta. Nah, ketika si tetanya ini kita berikan nilainya itu satu, ya, ketika si taunya itu kita buat nilainya satu, ya, maka si Weibull ini dia berubah bentuknya menjadi eksponensial theta kayak gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan hubungan itu mereka tadi. Jadi uh, bisa kita bilang bahwasanya Weibull ada hubungannya sama eksponensial, di mana ya bisa kita katakan bahwasanya eksponensial ini adalah kasus khusus dari distribusi Weibull, yaitu apa? Ketika tahunnya sama dengan satu kayak gitu. Nah, jadi ada banyak sekali sebenarnya keluarga distribusi gitu ya. Nah, ini contohnya di sini yang berasal dari buku uh, Lost Model itu ada keluarga distribusi beta dan gamma ya. Ini nanti kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ini tuh sesuaiin sama panahnya. Ya, cara bacanya misalnya kayak gini. Yang pertama ini kan transformasi beta nih. Nah, dari transformasi beta, kasus khususnya ketika misalkanlah dia gamanya satu nih, gamanya satu, maka distribusi transformasi beta itu berubah menjadi generalized Pareto. Ya, atau Pareto yang umum gitu. Nah, kalau misalkan ternyata kita perumum lagi atau kita khususkan lagi ya, di mana kasusnya adalah gamanya itu sama dengan tau sama dengan satu, maka dia itu menjadi distribusi Pareto kayak gitu.
Nah, hal yang sama berlaku di sini. Nih, kalau misalkan nih eh, kasus khusus dari transformasi beta taunya itu sama dengan satu, ya, maka distribusinya itu berubah menjadi distribusi Bohr. Nah, kalau misalkan si alpanya itu sama dengan gamma dan taunya itu sama dengan satu, maka transformasi betanya menjadi distribusi paralogistik. Begitu seterusnya, ya, kayak gitu bacanya. Nah, jadi masing-masing ini ya, paralogistik, Bohr logistik, Pareto, kemudian inverse Pareto, inverse Bohr, terus ada inverse paralogistik. Ini adalah kasus khusus dari distribusi umum ya, transformasi beta gitu. Nah, begitu juga sebenarnya sama keluarga si transformasi gamma ya. Di sini ada dua ya, gamma sama yang inverse-nya. Nah, jadi sebenarnya mereka sama aja tuh ya. Parameternya sama, alpha, theta, sama tau. Yang ini juga alpha, theta, dan tau. Nah, ketika taunya satu, maka transformasi gamma ini berubah menjadi gamma. Kalau misalnya alpanya itu satu, ya, kemudian theta dan taunya tetap, dia menjadi Weibull. Nah, kasus khususnya ketika alpha sama dengan tau sama dengan satu, maka dia menjadi eksponensial. Gitu ya. Nah, ini kalau inverse-nya ya berarti tinggal inverse gamma, inverse Weibull, dan juga inverse eksponensial kayak gitu. Ya, jadi cara bacanya ya sesuaiin sama parahnya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya limiting distributions. Ya, jadi tadi kan kita udah lihat tuh ya keluarga distribusi ya, hubungan mereka itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi klasifikasi dalam yang kita bahas tadi ya, itu melibatkan distribusi yang merupakan kasus khusus dari distribusi lain ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya contohnya kayak yang ini tadi. Nah, si eksponensial ini kasus khusus dari gamma dan juga Weibull kayak gitu ya. Kalau misalnya alfanya sama dengan tau sama dengan satu kayak gitu. Nah, cara lain yang kita bisa lakukan untuk menghubungkan distribusi itu adalah dengan kita melihat apa yang terjadi kalau misalnya parameternya itu mencapai nilai pembatas nolnya atau tak terhingga kayak gitu. Jadi ya istilahnya ya kita limitin gitu ya. Nah, ini contohnya misal nih kita diminta untuk menunjukkan bahwasanya distribusi transformasi gamma itu merupakan suatu limit dari transformasi beta. Ya, di mana tetanya itu sama dengan menuju tak hingga, alpanya menuju tak hingga, kemudian teta per alfa pangkat 1 per gamma itu menuju si. Ini bacanya si ya. Di mana masing-masingnya itu dia satu konstanta gitu ya. Maksudnya sisi ini satu konstanta. Nah, jadi untuk kita melihatnya ya kita bisa melakukan limit ya sesuai dengan yang ada di sini gitu ya. Kita akan coba lihat limitnya untuk theta menuju tak hingga, alpha menuju tak hingga, kemudian yang ini menuju uh, si tadi gitu. Ya, atau demonstrasi yang bisa kita lakukan itu bergantung pada dua fakta mengenai batasan. Ya, jadi bentukan yang ini dia disebut dengan rumus Stirling ya. Ini satu lagi ya. Ya, yang ini itu dia dinamakan dengan rumus Stirling ya, yang memberikan perkiraan untuk fungsi gamma dan teorema limit yang ada pada kalkulus. Nah, ini teorema limit. Ya, jadi perhatikan di sini ya, limit alfa menuju tak hingga dari pangkat si alfa, alfa pangkat alfa min setengah dikalikan dengan 2 pi pangkat setengah dibagi gamma alfa. Ya, ini tuh simbol gamma ya. Yang gini, gamma alfa sama dengan alfa min 1 faktorial ya. Nah, sama dengan 1. Dan yang kemudian ini yang limit kalkulus ya. Kalkulus. Ketika limit alfa menuju tak hingga dari 1 ditambah X per A dipangkatkan A plus B itu sama dengan E pangkat X. Ya, jadi kita akan menggunakan ini, kedua ini gitu ya, kita manfaatkan untuk menunjukkan bahwasannya transformasi gamma itu adalah suatu limit dari transformasi beta.
Ya, jadi keluarga gamma sama beta itu ya masih ada hubungannya gitu. Nah, jadi untuk kita bisa memastikan bahwasannya yang tadi si theta Pak dibagi sama alfa pangkat 1 per gamma itu merupakan suatu konstanta, ya kita bisa melakukan substitusi ini. Karena apa kita substitusikan demikian? Tadi ingat ya, kita mau membuat si theta pangkat alfa per alfa pangkat 1 per gamma, ini dia menuju sisi tadi ya. Nggak mirip ya. Sisinya itu bentukannya. Oke. Ya, anggaplah ya seperti itu ya. Oh, gini. Nah, jadi karena kita bentukannya seperti ini ya, kita bisa coba substitusi ya, ketika misalnya ini kita buat jadi sama dengan gitu. Maka kan sebenarnya tetanya itu sama aja dengan sisinya itu kita kali dengan alfa pangkat 1 per gamma. Sorry, kok alfa? Gamma. Gini ya. Pada fungsi peluangnya. Ya, jadi kita substitusikan nanti si tetanya itu di fungsi peluangnya. Fungsi peluang dari siapa? Tentunya si beta. Karena tadi kita mau lihat si gamma itu adalah limit dari si beta gitu ya. Dan masih sama di sini alfanya menuju tahingga. Nah, kita masuk ke rumus Stirling tadi. Rumus Stirling tadi yang ini ya, yang menggunakan ini. E pangkat min alfa bla 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 ini. Nah, kita menggantikan dua istilah fungsi gamma di sini. Nah, jadi kalau yang tadi kan bentukannya seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah rumus dari si distribusi si betanya tadi. Jadi gamma dari alfa plus tau, kemudian gamma dikali X pangkat Y, sorry, bukan Y ya, ini gamma tau dikurangin 1, dibagi gamma alfa dikali gamma tau dikali theta pangkat gamma dikali tau ditambah 1 plus X pangkat gamma theta min gamma, kemudian ini alfa plus tau. Nah, jadi si theta yang ada di sini tadi, ini kita ganti nilainya dengan siapa? Dengan si tadi alfa pangkat 1 per gamma gitu ya. Kita ganti si tetanya dengan itu. Nah, perhatikan di sini si nilai yang ini si gamma ya, gamma alfa plus si taunya itu sama dengan ya kita pakai rumus Stirling ini tadi yang E pangkat min alfa, alfa pangkat alfa min setengah, 2pi pangkat setengah. Ya, kita gunakan itu. Jadi, ini nilainya kita ubah dia menjadi E pangkat min sesuai dengan yang di dalam sini. Berarti ini adalah alfa plus tau dikali tadi ini alfa plus tau dipangkatin alfa plus tau dikurangin setengah kita kali sama si setengah ya, dikaliin sama si 2pi pangkat setengah gitu. Makanya bisa bentukannya kayak gini. Nah, si gamma alfa juga sama ya. Si gamma alfa berarti si gamma alfanya kita pakai rumus yang tadi. Berarti sama dengan E pangkat min alfa, alfa pangkat alfa min setengah dikali dengan 2pi pangkat 1 per 2. Nah, tetapi si gamma tahu dia tetap. Kenapa? Karena di sini kan kita menggunakan si alfa ya. Jadi kita fokusnya hanya di si alfa. Si gamanya ini, sorry, si taunya ini ya kita bisa pandang dia sebagai konstanta gitu. Nah, kemudian tetanya tadi ya kita ganti. Ini si teta ya tadi nilainya. Yang ini juga sama nih, yang ini. Ini teta gitu ya. Ya, ini teta pangkat min Y. Teta pangkat min gamma ya. Nah, perhatikan di sini ya, teta pangkat min gamma itu sama dengan tetanya kan tadi ini ya. Eh, Anggaplah ini sisinya alfa pangkat 1 per gamma. Berarti ini dipangkatin lagi gamma, berarti ini menjadi C-nya itu dipangkatin gamma dikali, oke, ada minnya ya. Min gamma, kemudian alfa pangkat
1 per gamma dikali gamma ya gamma ya min 1 gitu. Makanya di sini bisa si pangkat min gamma dikalikan dengan alfa pangkat min 1. Ini theta pangkat min gamma ya. Nah, setelah sampai di situ, kita bisa sederhanain ya. Ini E pangkat alfanya bisa kita coret di sini, E pangkat min alfa. Kemudian, mana yang bisa kita samain lagi? Bentar, ini 2pi pangkat setengahnya bisa kita coret ya. Kemudian yang ini tetap di sini. Kemudian alfa mana? Ini alfa plus theta pangkat yang ini tetap dari sini. Kemudian alfa pangkat ini kenapa bisa jadi setengah? Oh, bentar. Yang ini 1 ditambah X pangkat gamma. Bener, ini sama. Ini tetap ya di bawah. Yang ini dia tetap. Oh, alfa pangkat min T per gamma ya. Oh ya, jadi yang ini disamain sama yang ini, yang ada sama pangkatnya. Kemudian yang ini tetap ya. Yang ini di sini tetap. Kemudian yang ini, si alfanya ini, pangkat yang ini. Ya, ini yang ini ke sini. Bisa kita buat jadi alfa pangkat alfa min setengah dikali sama alfa pangkat 1 per gamma dikali gamma tau. Itu kan adalah tau gitu ya. Jadi ini alfa pangkat alfa plus tau dikurangin setengah. Jadi sama aja kayak yang di atas. Jadi bisa disatuin gitu. Nah, jadi kalau kita lihat-lihat di sini kan yang mengandung si alfa itu kan yang ini ya. Yang ini. Yang bentukan yang pertama ini. Sama yang ini ya. Nah, jadi itulah yang perlu kita limitin. Karena yang ini kan nilainya itu kan ya kita anggap dia konstanta gitu ya. Nah, jadi limit dari yang ini tadi kan sebenarnya sama aja kayak gitu ya. Alfa plus tau per alfa gitu ya. Sama aja dengan 1 ditambah tau per alfa. Nah, ini berdasarkan limit tadi kan dia adalah pangkat tau ya. Mirip sama yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, kemudian limit yang ini berarti ya pangkat yang ini. Ya, karena bentukannya kan yang ini ya. Berdasarkan si yang limit ini tadi. Limit kalkulus. Nah, jadi kalau misalkan limitnya ini tadi kita masukkan ke sini, kita gantikan gitu ya, ke persamaan yang ini tadi, berarti menjadi, ya saya tulis di sini dulu ya, di atasnya. Limit alfa menuju tak hingga fx itu adalah pangkat min tau kita kali sama yang ini tadi adalah pangkat tau ya. Pangkat tau dikali gamma x pangkat gamma tau kurang 1 dibagi gamma tau kemudian tadi si dari pangkat gamma tau. Nah, yang ini tadi nilainya adalah pangkat x per si pangkat gamma. Nah, ini pangkat min tau dengan pangkat tau ya bisa dihitung nilainya 1 ya. Karena jadi pangkat 0 ya 1. Jadi tinggal si gamma x pangkat gamma tau dikurangin 1 yang ini. Nah, kemudian ini kita bisa naikin ke atas menjadi min x per gamma, x per si pangkat gamma. Kemudian untuk yang gamma tau sama yang si pangkat gamma tau itu dia tetap nilai. Dan yang ini itu sebenarnya adalah bentuk dari distribusi transformasi gamma. Ya, jadi ya benar bahwasanya si beta itu ya jadi beta ya bukan beta sih gamma adalah limit dari ya gamma itu adalah limit dari si beta gitu ya. Seperti itu. Ya, memang agak rumit ya. Kita perlu tahu
bentukan dari distribusinya itu seperti apa, ya itu bisa nanti dilihat di uh, appendix ya, di appendix di buku Loss Model ada. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Iya, silakan. Ralita. Saya mau nanya Bang, kalau misalnya di ujian-ujian nanti itu, kalau misalnya ada soal yang tipenya kayak gini, eh, transformasi yang paling apa, yang fx paling atasnya itu tuh udah diketahuin nggak ya Bang? Yang Oh, fungsi rumusan yang ini, efeknya peluangnya ini. itu? Iya. Biasanya sih harusnya kalau untuk fungsi yang ribet kayak gini itu tuh bakalan dicantumin di soal gitu. Bentuk fungsi peluangnya kayak gimana. Oke, makasih Bang. Iya. Kalau kalau biasanya sih harusnya dikasih ya. Kalau misalnya pun pakai apa? Pokok appendix. Pakai cheat sheet sih. Kemarin pakai cheat sheet nggak? Pakai Bang. Kalau pakai cheat sheet sih ya, tapi biasanya kalau untuk fungsi yang rumit-rumit kayak gini nih, dia nggak bakalan ini sih, nggak bakalan. Maksudnya pasti ada di soalnya kayak gitu. Jadi biasanya ditulis di cheat sheet itu cuman appendix yang umum yang kayak rumus Poisson dan lain-lain itu ya, kayak gitu. Gitu, Clarissa. Oke Bang, makasih Bang. Oke, yang lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Abang maaf, saya mau Oke, nanya satu lagi Bang. oke, boleh. Di yang bagian limit tadi itu Bang, Yang mana? ini itu. Nah, ini Ini. yang dua limit ini. Iya. Oke, Kalau misalnya kasusnya itu limit alfa mendekati tak hingga satu per tau per bentar. sesuatu yang Limit bukan alfa gitu. alfa menuju hingga dari apa tadi? Satu plus tau, pokoknya per bawahnya itu bukan alfa. Hmm, Nah, itu nanti gimana Bang? Apa sama tetap mis pakai pangkat yang taunya, pangkat tau atau ada cara lainnya? misal kayak gini, misal ya, eh theta min plus tau misalnya ya, pangkat setengah kayak gitu misalnya. Ya, ya ini kan sebenarnya nggak ada alfanya ya. Jadi kan nggak mungkin bisa kita ini nih ya, apa namanya? Istilahnya nggak bisa kita limitin gitu. Bentar ini A per B. Coba ya saya cek itu harusnya alfa kayaknya. Atau saya salah ketik ya. Eh, ini X, ini X. Coba saya cek. Saya takutnya salah ketik. Harusnya alfa saya ketik A-nya. Kita coba cek di buku dulu ya. Itu rumus yang benernya yang mana. Hmm. Sebentar saya coba. Oh ya, di sini ini A ya. Di sini A ya, bukan alfa. Saya salah ketik berarti ini harusnya A. Jadi dia itu harus sesuai ya. Jadi kalau misalnya di sini A, yang bawahnya ini harus A, kemudian di sininya A ya. Nah, plus B-nya ini bebas gitu. Jadi contohnya kayak tadi nih, limit misalkan tadi kan maunya tadi gini ya. Satu ditambah misalkan X per theta pangkat misalnya theta minus setengah. Nah, ini nggak bisa kita buat dia menjadi E pangkat X. Ini salah kayak gitu. Jadi ya dia harus sesuai kayak gini tadi misalnya. Nah, jadi ketika misalkan ya limit alfa menuju tak hingga dari satu ditambah tau per si alfanya, kemudian alfa plus tau dikurangin setengah. Nah, jadi di sini tadi si A-nya itu menjadi si alfa, kemudian si X-nya tadi dia menjadi si tau,
Lalu si B-nya itu dia adalah si tau dikurangin setengah. Nah, ini boleh. Ya, bentukannya seperti itu tadi. Maka ini nanti dia ya sama dengan ya ini tadi E pangkat tau kayak gitu. Sama kayak yang ini tadi. Ya, ini ekspresi pangkat gamanya itu adalah si menjadi X-nya gitu ya, X yang baru, kemudian ini per si alpha, yang ini alpha plus tau, berarti ini nanti si taunya itu menjadi si B-nya tadi, kayak gitu. Seperti itu. Berarti kalau misalnya per bawahnya itu beda sama yang di Limitnya ituin itu itu nggak nggak bisa. bisa ya, Bang? Iya, nggak bisa. Berarti itu sama dengannya berapa nanti? Maksudnya jadi variabel, jadi konstanta, apa nanti ada caranya sendiri buat nyarinya? Oke. Kalau misalnya dia nggak mengandung si, katakanlah si yang di limitnya itu, kan kita mencari di limit ya. Jadi kayak ini contohnya tadi kan ini kita carinya limit di alfa. Nah, ketika dia nggak ada alfanya, ya berarti dia kita anggap sebagai konstanta. Sama kayak fungsi yang ini tadi. Pangkat tau, kemudian pangkat min tau, kemudian ada gamma tau, lalu ada sisi pangkat gamma tau ini gitu. Ya kita anggapnya dia konstanta gitu. Baik, makasih Bang. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Nah, ya ini hubungan dari keluarga beta ya, bisa dibaca lah nanti ya. Sebenarnya ini mirip-mirip sama kayak yang tadi ya, tapi di sini ada keterangannya kalau misalnya dia tanda panahnya itu garisnya tidak putus-putus, berarti dia itu adalah special case atau kasus khusus. Kalau misalnya dia yang garisnya itu adalah titik-titik, maka dia itu adalah limiting case atau parameter approach zero or infinity gitu kayak yang tadi. Misalnya kayak gini nih. Si 4 parameter transformasi beta ya, tadi kan dia bisa kita ubah menjadi inverse burst. Inverse Burr. Nah, kalau si misalkan ini kita limiting case gitu ya untuk salah satu parameter, nanti dia berubah menjadi inverse Weibull kayak gitu. Ya, kayak gitulah cara bacanya kira-kira. Ya, saya rasa ini nanti bisa dibaca ya. Nah, ini di sini sebenarnya lengkap ya, dari sini gitu ya. Yang ini tadi. Nah, nanti dari sini ini nanti bisa dibaca sendiri lah ya. Kasus khususnya seperti apa gitu. Jadi kalau ini contohnya misalnya saya bacain. Si beta tadi ya, ketika si taunya ini ya kasus khusus, taunya sama dengan satu, dia menjadi bur ya. Dengan limit dari bur ini akan menghasilkan Weibull, dan limit dari transformasi beta itu menghasilkan transformasi gamma. Jadi si beta kalau kita khususkan ya, ketika taunya satu dia jadi bur, kemudian ketika kita cari limit dari si bur ini ya, dia menjadi Weibull. Dan ketika kita cari limit dari si beta, si si beta tadi dia jadi gamma. Ya, seperti itu ya. Nanti ini dibaca lagi lah ya. Tapi sepertinya ini nggak bakal masuk sih ke dalam ujian. Nah, kita lanjut dulu. Yang selanjutnya itu adalah two happy tail distribution ya, atau dua distribusi dengan ekor happy itu apa? Tebal ya. Nah, ekor yang tebal. Ya, ini sebenarnya teori ya. Jadi untuk menghitung nggak terlalu banyak setelah UTS. Ya, jadi peningkatan penekanan pada manajemen risiko itu menjadikan dua distribusi mendapat perhatian khusus sebagai distribusi nilai ekstrim. Ya, jadi kalau dalam konteks asuransi ya, aplikasi asuransi ya, untuk mengetahui suatu nilai klaim terbesar yang mungkin dibayarkan memberikan informasi tentang risiko ya. Kita akan perhatikan bahwa ini tidak sama kalau misalnya kita menghitung nilai VAR yang udah kita pelajari di sebelum UTS itu. Nah, jadi teorema Pisser-Tippett gitu ya mengatakan kalau misalnya batas maksimum skala yang tepat itu
akan memiliki satu dari hanya 3 kemungkinan distribusi. Satu-satunya yang menarik dari aplikasi aktuaria itu adalah distribusi Pritchett itu nanti bisa dilihat di appendix ya, yang identik dengan apa yang kita sebut dengan distribusi Weibull terbalik atau inverse Weibull ya. Pritchett itu adalah inverse Weibull. Nah, jadi kalau misalkan tujuan kita adalah untuk memodelkan pengamatan maksimum dari sampel acak, maka distribusi Weibull terbalik atau inverse Weibull itu kemungkinan akan menjadi kandidat yang baik. Ya, secara intuitif, maksimum dari sampel acak, terutama satu dari distribusi ekor berat, akan berekor berat. Dan dengan demikian, Weibull terbalik juga dikonfirmasi sebagai pilihan yang baik. Ya, biasanya mungkin nanti di semester 5-6 ya, mungkin atau semester 7 ya, bakal ada gitu kan kayak eh, kita di ya tubes ya, saya ingatnya waktu itu tubes gitu. Jadi kita nanti dikasih data klaim asuransi gitu ya, kemudian kita disuruh memodelkan mencari distribusi datanya ini kira-kira dia distribusinya apa kayak gitu. Biasanya kebanyakan sih dia nanti bakal berdistribusi Weibull. Ya itu hanya teori aja ya. Nah, ini yang rumusan gitu ya. Biasanya ini bisa sih peluangnya untuk masuk ke ujian. Nah, yaitu tentang keluarga eksponensial ya. Ini sangat umum. Jadi ini juga sangat sering masuk lah ya. Jadi kalau untuk eksponensial ya, ketika keluarga distribusi parametrik di mana banyak distribusi di dalamnya dan distribusi tersebut digunakan pada Bayesian analysis dan credibility ya. Nanti ini ada di semester 7 ya. Kalau misalnya kalian mau mengambil mata kuliahnya ada namanya teori kredibilitas ya. Itu mata kuliah yang sebenarnya jauh lebih mudah daripada ASUM ya. Ya kalau misalnya kalian tertarik, silahkan diambil 3 SKS. Nah, jadi suatu distribusi itu bisa kita bilang keluarga eksponensial kalau dia memenuhi bentuk ini. Jadi fungsi peluangnya punya bentukan Px dikali E pangkat R theta X dibagi dengan Q theta. Ya. Jadi dia hanya jika dan hanya jika memenuhi ini gitu ya, maka dia kita sebut dengan keluarga eksponensial. Nah, ya perhatikan bahwasannya si Px-nya itu tentunya dia fungsi yang bergantung pada X, bukan pada theta. Kemudian Q theta-nya itu dia adalah normalisasi konstan. Kemudian si R theta-nya itu disebut dengan si parameter kanonik. Ya. Nah, kita lihat contohnya nih. Misalnya kita mau memeriksa si distribusi gamma. Ya. Apakah si gamma itu dia merupakan anggota dari keluarga eksponensial? Jadi kita cukup lihat bentuk dari fungsi peluangnya. Ya, dari appendix A gitu ya. Kita punya bentukannya seperti ini. Fungsinya. Ya, atau bisa kita tulis menjadi X pangkat alpha min 1, sorry. X pangkat alpha min 1 dikali E min X per theta dibagi dengan gamma alpha, sorry kok gamma alpha, kemudian kita kali dengan theta pangkat alpha ya. Nah yang ini biar mudah kelihatan, E pangkat 1 per theta X. Nah kita lihat tadi bentukannya itu adalah kayak gini ya, Px. Saya tulis ulang di sini aja ya. Fx theta-nya itu adalah si Vx kemudian dikali dengan E pangkat R theta ya. X dibagi dengan Q theta. Itu enggak tadi bentukannya. Q theta ya. Nah, jadi dari sini ya bisa kita lihat nih ya, di sini ada Q theta ya, maka si yang ini dia adalah nilai dari Q theta-nya. Kemudian ini ada E pangkat nih. Nah, ini ada E pangkat
Ini X, ini R theta. Nah, berarti dari sini bisa kita buat bahwasanya si R theta-nya itu adalah min 1 per theta. Berarti sisanya ya itu adalah si PX-nya ya. Di sini PX-nya adalah X pangkat alfa min 1 per gamma alfa. Kenapa si gamma alfa itu kita masukkan ke dalam si X-nya? Ya karena di sini kan dia parameternya itu si theta ya yang menjadi fokusnya. Nah, jadi si alfanya itu ya karena di sini X ya, berarti kita masukkan saja dia kelompokkan menjadi si PX-nya. Bukan si Q theta-nya. Ya, ingat ya, si theta itu dia Q theta dan R theta itu harus mengandung theta. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya apa? Ya, si gamma ini adalah anggota keluarga eksponensial. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak, ya, jadi ini, nah, ini itu adalah rata-rata dan variansi dari keluarga eksponensial. Bentukannya seperti ini. EXP, mu theta, Q aksen theta per R aksen theta dikali Q theta, dan variansinya bentukannya seperti ini. Mu aksen theta berarti si turunan mu-nya ini dibagi dengan turunan si R-nya. Ya, untuk pembuktian rumusnya ini nanti bisa dilihat di buku appendix lengkap kok. Ya, nanti dibaca saja. Nah, sekarang kita coba cari rata-rata dan variansi dari distribusi gamma. Ya, jadi rata-rata dan variansi distribusi gamma. Distribusi gamma. Oke. Ya, kita fokus pada Q dan R-nya. Ya, tadi kita punya di sini R-nya adalah min 1 per theta ya. R-nya R theta itu adalah min 1 per theta, kemudian Q theta-nya adalah theta pangkat alfa. Theta pangkat alfa. Oke. Nah, kita coba cari dulu turunan dari si R theta-nya. Berarti turunan R theta-nya berapa nih? Turunan dari min setengah, min 1 per theta itu berapa tuh? 1 per theta kuadrat ya? Benar tidak? R theta itu min theta pangkat min 1. Turunannya berarti kan min min 1 theta min 2 ya. Ya, atau sama aja dengan 1 per theta kuadrat. Kemudian Q aksen theta-nya berapa nih? Turunan dari theta pangkat alfa berarti alfa theta pangkat alfa min 1 ya. Benar nggak? Oke, berarti kita coba masukkan. Berarti si ekspektasi X-nya itu adalah Q aksennya ini alfa theta pangkat alfa min 1 dibagi dengan, oke, ini R aksen theta-nya adalah 1 per theta kuadrat. Kemudian Q theta-nya tadi adalah theta pangkat alfa. Oke, theta pangkat alfa berarti ini alfa dikali theta pangkat min 1 per theta pangkat alfa. Ini theta pangkat min 2 dikali theta pangkat alfa ya. Ini bisa kita coret. Ini dicoret, kemudian ini kita naikin ya, bisa jadi alfa theta min 1, theta pangkat 2 sama dengan alfa dikali theta. Ya, nanti dicek apakah benar bahwasannya bukan turunan, ekspektasi dari si gamma itu adalah ini ya. Harusnya benar ya. Kemudian untuk variansinya nih, misal kita coba cari variansinya ya. Variansi X-nya berarti mu aksennya ini kita turunin terhadap si theta ya. Berarti kita cari dulu nih, mu aksen theta-nya berarti apa? Alfa ya. Oke, alfa. Nah, berarti ini adalah alfa dibagi dengan 1 per theta kuadrat, yaitu
sorry, 1 alfa ya benar ya. Jadi alfa theta kuadrat ya, ini variansinya. Ya, jadi kalau saya nggak salah ya, ekspektasi X pangkat K-nya itu, kalau si gamma itu adalah alfa pangkat K dikali, bukan, sorry, balik. Si theta pangkat K dikali gamma alfa min 1. Alfa min K. Bukan alfa min 1. Kalau saya tidak salah, intinya jadi kayak alfa min 1, dan seterusnya gitu ya. Sampai si alfa min K. Oke, kayak gitulah kira-kira kalau misalnya kita mencoba mencari gitu ya, si eh, ekspektasi dari gamma. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Bisa nggak dipahami? Kalau di perkuliahan materinya udah sampai mana? Sampai AB0, Bang. Sampai kelas AB0 ya. Oke, kalau nggak ada bertanya, kita lanjut aja berarti ke distribusi diskritnya. Ya, karena sebenarnya kita ya bisa dibilang agak sedikit ketinggalan ya. Jadi kita agak ngebut aja. Ya, waktunya juga masih banyak. Nah, kita lanjut ke distribusi diskrit. Ya. Jadi ada istilahnya counting distribution. Oke, bentar. Saya save dulu ini ya. Nanti takutnya nggak ke-save. Oke. Jadi, apa sih counting distribution ini? Jadi, counting distribution ini adalah distribusi diskrit di mana peluangnya itu hanya ada pada bilangan non negatif ya, atau istilahnya ya probabilitasnya itu hanya ada pada 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya, nggak ada yang negatif. Nah, jadi dalam konteks asuransi si counting distribution ini kita bisa gunakan untuk menggambarkan banyaknya kejadian, yaitu banyaknya klaim yang diajukan ke perusahaan asuransi. Ya. Jadi notasi dari fungsi peluangnya itu menyatakan peluang terjadinya tepat kejadian, baik itu klaim atau kerugian. Ya, itu adalah bisa kita simbolkan dengan PK ya biasanya. Artinya PK itu peluang bahwasanya terjadinya kejadian. Nah, misalkan N itu adalah peubah acak yang merepresentasikan banyaknya suatu kejadian klaim itu terjadi. Ya, berarti kita bisa katakan bahwasannya PK ini adalah peluang N yang menyatakan tadi peubah acak itu sama dengan K kecil. Ya, jadi peluang N sama dengan K. Artinya banyaknya klaim itu sama dengan K. Nah, untuk K-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ingat kembali terkait fungsi pembangkit peluang dari sebuah peubah acak ya untuk diskrit N. Dengan fungsi peluang PK-nya berarti kita punya bahwasannya PZ itu sama dengan VNZ, yaitu ekspektasi dari Z pangkat N. Ya, di mana ekspektasi dari Z pangkat N ini sama aja dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga Z pangkat K PK. Ya. Ingat aja konsep dari ekspektasi X ya, itu untuk diskrit adalah sigma dari X kecil kita kali dengan probabilitas X besar sama dengan X kecil ya, di mana di sini dia adalah PX gitu. Nah, kenapa ini K-nya sama dengan 0 sampai tak hingga ya? Ini berdasarkan nilai K-nya ini tadi dari 0 sampai dengan tak hingga. Ya. Ya, jadi kita punya fungsi pembangkit peluangnya adalah seperti ini. Nah, jadi dari fungsi pembangkit peluang ini kita bisa gunakan untuk menentukan atau membangkitkan momen ya. Jadi kita mau mencari apa? Kita mau buat fungsi pembangkit momen.
Di mana fungsi pembangkit momen itu adalah bukan E pangkat, ekspektasi dari E pangkat Zn. Ya, sama kayak ini tadi konsepnya, ya. Si E-nya si E-nya ini kita masukkan ke sini. Nah, di mana diketahui bahwasanya turunan pertama pada saat Z sama dengan 1 itu sama dia dengan ekspektasi N. Dan turunan keduanya pada saat Z-nya 1 itu adalah ekspektasi dari N dikalikan dengan N-1. Ya, jadi untuk melihat bahwasannya si PGF-nya tadi itu benar-benar bisa membangkitkan peluang, perhatikan nih, ya. Misalkan kita mau mencari ini berarti turunan ke M, ya. Ini fungsi pembangkit PGF, fungsi pembangkit peluang, probability generating function, ya. PGF untuk turunan ke M, ya, atau ekspektasi dari si Zn-nya ini kita turunkan dia sebanyak M kali. Ya, berarti kan kalau Z pangkat N kita turunin, berarti kan harusnya kan N Z pangkat N-1. Ini kalau sekali nih, ya. Kalau sebanyak M kali berarti kan N kita kali N-1 gitu, ya. Kali N-2 sampai dengan N-M+1. Ya, kalau kita turun ke sebanyak M kali, ya. Z pangkat N-M, ya, karena kita sebanyak M kali. Jadi bentukannya kayak gini. Nah, berarti ini kan sebenarnya sama aja kayak ingat ya, ini tuh dia linier. Ya, berarti ya bisa kita buat ini menjadi, ya, kita ubah ke dalam bentuk, kan kita mau buat ke dalam K gini, ya. Nah, kalau ini tadi kan dia itu dimulai dari mana yang bukan yang ini, yang ini. Nah, pangkat Z pangkat N ini dia dimulai dari 0. Nah, tetapi di sini dia itu adalah ini N-M. Berarti kita bisa buat dia dimulai dari si M. Ya, istilahnya kita geser gitu. Ya, menjadi sigma dari K sama dengan M sampai tak hingga K dikali K-1 sampai dengan K-M+1 Z pangkat K-M dikalikan sama PK-nya, peluangnya. Gitu. Nah, dari sini ya kita bisa dapatkan bahwasanya ketika si Z-nya itu 0, ya. Ketika ini 0, Z-nya 0, berarti kan dia gini, ya, ketika misalkan tadi Z-nya 0, berarti kan dia menjadi K dikali K-1, K-1, K-2, dan seterusnya sampai K-M+1, ya. Z-nya ini adalah 0, ya, berarti 0, PM, ya, PMZ. Nah, dia ini 0, ya, pangkat K. Sebentar. Kenapa dia jadi 0? Bentar, ini PM0. K-1 sampai K-N. Oh, ya, ini kita cari dulu jumlahannya, ya. Kalau misalnya kita mau masukkan nilainya ini. Ya, jadi si PM0, ya, turunan ke M-nya itu pada saat Z-nya 0 itu nilainya itu adalah M faktorial dikalikan dengan fungsi PM-nya. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan PM-nya itu adalah turunan ke M pada saat Z-nya 0, ya. Ini Z-nya sama dengan 0 dibagi dengan M faktorial. Nah, ini kita lihat dulu contohnya. Jika fungsi pembangkit momen untuk distribusi diskrit dinyatakan sebagai berikut yang tadi, ya. Nah, tunjukkan bahwa PNZ itu sama dengan MN ln Z. Kemudian gunakan fakta bahwa ekspektasi N pangkat K itu adalah MN K0
untuk menunjukkan ya rumus yang ini tadi. Ya. Nah, kita tadi tahu ya kalau misalnya PNZ itu sama dengan ekspektasi Z pangkat N ya, sama aja bentukannya kayak gini. Ya. Kemudian ya perhatikan bahwasannya si Z pangkat K ini kan bisa kita pakai eksponensial ya. Berarti kayak eksponensial ln Z pangkat K. Nah, kalau ln itu kan bisa pangkatnya kita kedepanin ya, sama aja dengan E pangkat K ln Z. Nah, berarti sekarang si E pangkat yang ini, ya, yang baru ini kita masukkan ke sini. Nah, perhatikan lagi bentuknya di sini. MNZ itu ekspektasi dari E pangkat ZN. Ya, di sini ada K di sini, ya. Oke, di sini ya kita bisa ubah si K-nya ini sebenarnya jadi si N ya. Ya, harusnya ini N. Nah, di sini N, kemudian ini Z. Nah, berarti di sini len Z. Berarti di sini yang si Z di sini kita ubah dia menjadi si len Z gitu ya. Jadi benar kalau misalnya PNZ itu adalah MN len Z ya. Fungsi pembangkit peluang Z itu sama dengan fungsi pembangkit momen len Z. Nah, selanjutnya kita coba turunin ya si PNZ-nya ini. Turunan dari ini ya kita pakai fungsi yang ini turunannya berarti turunan dari len Z yaitu apa? 1/Z ya. Turunan dari len Z itu adalah 1/Z. Atau ya sama ada Z pangkat min 1 dikali turunan dari ini. Ya, berarti Z pangkat min 1 MN aksen len Z. Turunan keduanya sama, ya ini berarti kita untuk mencari turunan keduanya, ya kita bisa misalkan ini sebagai U, yang ini sebagai V. Ya kita cari U aksennya berarti turunan dari Z min 1 adalah apa? Min Z min 2 ya, atau 1/Z kuadrat. Kemudian V aksennya ya turunan dari ini yang kedua yaitu adalah apa? Turunannya ada sama kayak ini tadi berarti turunannya ya. Z pangkat min 1 N aksen len Z. Nah, dengan konsep ingat turunan yang perkalian itu ya U V aksen itu adalah U aksen V ditambah U V aksen. Berarti U aksennya ya min Z min 2, kan min 2 ya. Kemudian V-nya itu adalah turunan si MN aksen len Z ya ditambahin dengan U-nya adalah Z pangkat min 1 ya tadi. Kemudian dikali sama Z pangkat min 1 M N aksen sorry len Z. Nah, Z pangkat min 1 dengan yang ini itu menjadi Z pangkat min 2 ya. Jadi bentukannya seperti ini. Oke, ini turunan kedua ya, sorry. Nah, karena tadi kita dikasih tahu bahwasannya ekspektasi N pangkat K itu adalah turunan ke K dari MN pada saat Z-nya itu 0, ya. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Ya, perhatikan. PN aksen 1, ya. Tadi kan kita mau buktikan itu ya. Kita mau buktikan nah ya. PN aksen 1 atau P1 itu adalah apa? Ya, kita bisa gunakan rumus yang ini tadi. 1 pangkat min 1 MN aksen len 1. Ya, 1 pangkat min 1 ini nilainya sama dengan 1. Len 1 ini adalah 0. Ya. Nah, maka ini jadi MN0. MN0 berarti ini aksennya 1 di sini. Berarti ini adalah ekspektasi dari N pangkat 1 ya. Atau ekspektasi dari N. Nah, kemudian ketika yang kedua tadi adalah turunan kedua pada saat 1. Turunan keduanya pada saat 1 ya kita bisa masukkan ke sini. Sama ya, min 1 pangkat min 2 ini adalah min 1. Ini nilainya 0 ya, MN 0. Berarti ini adalah min ekspektasi N ya. Min ekspektasi dari N pangkat 1. Kemudian 1 pangkat min 2 ini adalah 1, yang ini adalah 0. Berarti ini adalah hasilnya nanti ekspektasi dari N kuadrat. Nah, berarti ya hasilnya itu adalah
min ekspektasi N ditambahin ekspektasi N kuadrat. Atau sama aja dengan ekspektasi N kuadrat ditambah min N. Oke, kita langsung buat kurang N aja ya. Karena kan dia linear ya. Nah, atau sama aja dengan ekspektasi dari N dikali N min 1. Nah, jadi terbukti gitu ya, benar bahwasannya ya sesuai dengan pernyataan yang di soalnya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak? Kalau tidak, kita lanjut dulu. Nah, distribusi diskrit yang pertama kita bahas itu adalah distribusi Poisson. Jadi, distribusi Poisson berturut-turut punya fungsi peluang dan fungsi pembangkit peluangnya itu seperti ini. Fungsi peluangnya seperti ini, E pangkat min lambda, lambda pangkat K per K faktorial. Dengan demikian, fungsi pembangkit peluangnya, ingat tadi adalah si Z pangkat X-nya kita kalikan dengan fungsi peluangnya, gitu ya. Nah, perhatikan E pangkat min lambda ini tidak ada sangkut pautnya dengan si X-nya. Berarti kita bisa keluarkan dia. Lalu Z pangkat X dengan lambda pangkat X bisa kita satuin karena sama-sama pangkat X menjadi seperti ini. Nah, ini itu adalah rumusan dari ekspektasi, E pangkat Z lambda ya. Jadi E pangkat A itu adalah sigma dari X sama dengan 0 sampai tak hingga dari A pangkat X per X faktorial. Ya. Nah, kemudian ini sama ya, bisa kita kalikan gitu ya. Berarti ini kan harusnya menjadi E pangkat lambda Z min 1 gitu ya. Di sini ini minnya ya. Jadi bentukannya seperti ini. Nah, meannya ya tinggal kita turunkan ini. Ya. Jadi cari dulu turunannya ini ketika nanti Z-nya sama dengan 1. Nanti dapat peroleh nilainya lambda. Kemudian ekspektasi N-1-nya itu adalah lambda kuadrat. Nah, jadi variansinya nanti bisa dapat lambda gitu ya. Sebenarnya ini pastinya kalian juga sudah tahu ya, sudah umum gitu ya. Bahwasanya untuk Poisson ekspektasinya dan juga variansinya nilainya sama, yaitu sama-sama lambda. Yaitu sama dengan si parameternya. Nah, kalau misalnya ada N buah pengubah acak ya yang dia berdistribusi Poisson semua dan masing-masingnya punya parameternya masing-masing yaitu lambda 1 sampai lambda N dan mereka itu saling bebas atau ya independen ya. Independen. Maka ketika kita jumlahin semuanya ya, kita katakanlah N itu adalah penjumlahan dari si N peubah acak tadi yang masing-masingnya berisi Poisson, maka parameternya itu juga pasti lambda-nya kita jumlahin. Jadi kalau misalkan nih saya punya N1 dia berdistribusi Poisson, katakanlah lambdanya 2. N2 dia berdistribusi Poisson dengan lambdanya 3. Nah, maka si N yang dia adalah N1 tambah N2, nah ini dia akan berdistribusi Poisson dengan lambdanya itu 5, kayak gitu. Untuk buktinya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, misalkanlah banyaknya klaim dalam suatu periode itu mengikuti distribusi Poisson. Lalu misalkan juga kalau klaim-klaimnya itu dia diklasifikasikan berdasarkan besaran klaim yang diajukan, di mana klaimnya hanya akan diproses jika besarannya melebihi nilai deductible. Ya, ini deductible itu batas bawah ya. Seperti batas bawah dari sebuah klaim. Nanti terkait deductible ini nanti di semester berikutnya di mata kuliah teori risiko nanti dibahas lebih lanjut ya. Nah, klaim tersebut membentuk M kelompok di mana ada
kelompok klaim yang besarannya di bawah nilai deductible, artinya dia tidak dimasukkan. Maka untuk M kelompok besaran klaim yang akan diproses juga akan memiliki distribusi Poisson dengan parameter yang baru. Ya, seperti itu. Jadi intinya ketika tadi itu ya sebuah klaim, pastinya mereka itu bakal kayak dikelompokkan gitu dari besarnya klaimnya gitu. Jadi kayak biasanya sih kalau di dalam asuransi itu dia pakai interval ya atau range gitu ya. Jadi misal kayak misal deductible-nya 10 juta gitu ya. Jadi yang di bawah 10 juta itu nggak bakalan dibayarkan gitu ya. Saya nggak bakal dapat manfaat kayak gitu. Jadi misal kayak dari 10 sampai 15 juta, 15 juta sampai 20 juta, nah mereka itu dikelompokkan gitu. Jadi bukan kayak per individu gitu. Jadi lebih enak ngitung. Nah, ini teorema 6.2. Jadi kalau misalkan terdapat n banyaknya kejadian yang merupakan peubah acak Poisson dengan parameternya lambda, misalkan masing-masing juga dibagi menjadi m kelompok yang tadi ya P1 PM peluangnya, maka banyaknya kejadian N1 sampai Nm menyatakan banyaknya kejadian dari kelompok 1 sampai M. Peubahnya itu dia masing-masing punya Poissonnya sama kayak tadi sebenarnya. Jadi intinya ya selagi mereka itu masing-masing berdistribusi Poisson, misal gini, misalkan semua klaimnya tadi itu dia berdistribusi Poisson dengan parameternya lambda, ya, dengan peluangnya masing-masing yang berbeda-beda. Yang berarti ya setiap kelompok itu dia juga tetap akan berdistribusi Poisson. Nggak mungkin ada satu kelompok yang dia misalnya distribusinya Pareto gitu, nggak mungkin. Dan mereka itu masing-masing punya lambda-nya masing-masing ya berdasarkan dengan si peluang itu tadi kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah negatif binomial. Nah, ini juga mungkin uh, ada di mata kuliah apa namanya? Uh, apa jadi lupa. Teori peluang. Harusnya ada ya dipelajari di teori peluang negatif binomial. Jadi negatif binomial ini adalah salah satu apa namanya? Distribusi diskrit ya yang biasa digunakan sebagai alternatif untuk distribusi Poisson. Ya, seperti halnya distribusi Poisson, negatif binomial juga memiliki nilai peluang positif pada bilangan bulat non-negatif. Memiliki dua parameter menjadikan distribusi ini lebih fleksibel daripada distribusi Poisson. Dan untuk fungsi peluangnya itu dibentukannya seperti ini. Ya, ingat ini bentukannya kayak gini. Kalau ada bentukan misalnya kan adalah nx gitu ya. Ini adalah n faktorial dibagi x faktorial n min x ya. Ya, ini ada di sini. Oh iya benar ya. Atau bisa diubah jadi bentukan seperti ini. X min 1 sampai X min K plus 1 dibagi K faktorial. Ya sama aja bentukannya kayak gini. Nah, sementara K itu harus merupakan bilangan bulat dan K itu dapat berupa sebarang bilangan real. Nah, kalau misalkan X-nya itu lebih dari K min 1, maka bisa kita nyatakan bentukannya seperti ini. Ya, X-K-nya itu adalah Rx plus 1 per RK min 1 dikali, ini bukan R ya, gamma ya, gamma X min K plus 1 ya, sama aja sebenarnya. Nah, persamaan tersebut juga dapat digunakan karena len dari gamma X dapat diselesaikan menggunakan Excel, bahasa pemrograman ataupun packaging atau package dari matematika. Ya, pakai Python. Maka dapat ditentukan fungsi pembangkit peluang dari negatif binomial seperti ini. Jadi bentukannya seperti ini ya. Nah, dari sini bisa didapat nilai ekspektasinya itu R beta dan variansinya begini. Ini sebenarnya sudah ada di appendix ya. Appendix. Jadi nanti tinggal lihat aja. Jadi sudah ada gitu. Nggak perlu kita cari lagi. Dan nggak bakal disuruh kita menurunkan ya. Nah, karena si beta itu lebih dari 0, maka tentunya variansi N itu akan selalu bernilai lebih dari ekspektasinya. Sehingga untuk data-data tertentu yang memiliki nilai variansi lebih besar daripada mean menggunakan distribusi negatif binomial untuk merepresentasikan datanya. Merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan distribusi Poisson. Kenapa? Karena Poisson itu kan variansinya sama dengan ekspektasinya.
Nah, kasus khusus dari negatif binomial ini adalah distribusi geometrik, di mana R-nya itu sama dengan 1. Nah, distribusi geometrik ini merupakan analogi diskrit dari distribusi eksponensial, ya, model yang kontinu. Nah, ini ya, jadi distribusi negatif binomial ini dapat kita bentuk dari distribusi Poisson. Ya, katakanlah misalkan distribusi n sama dengan n bersyarat gamma ya. Oh, gamma lambda. Ini lambda ya bacanya ya. Lambda besar. Itu berdistribusi Poisson dengan parameternya lambda. Di mana lambdanya sendiri ternyata dia berdistribusi gamma dengan parameternya alpha, theta. Nah, dari materi yang sebelumnya mixing ya, kan kita udah belajar ya mixing sebelum UTS kemarin. Dapat ditentukan fungsi peluang tidak bersyaratnya n itu sebagai berikut. Ya. Jadi ini fungsi PK-nya itu adalah integral dari si fungsi peluangnya n sama dengan yang ini, yang fungsi utamanya ini, yang Poisson, dikalikan dengan fungsi peluang dari si gamma-nya. Sorry ya, bukan si gamma ya. Iya, si gamma ya. Nah, ini untuk Poisson yang ini adalah probabilitas n sama dengan k bersyarat lambda besar. Kemudian yang ini adalah gamma ya. Ini distribusi gamma. Ini untuk fungsinya bisa dilihat di appendix ada. Nah, jadi ini yang akan kita coba integralkan. Ya. Di sini kita bisa coba keluarkan yang mana yang tidak mengandung unsur lambda. Kayak contohnya yang ini nggak ada lambdanya gitu ya. Kemudian yang ini juga nggak ada lambdanya, yang ini ya bisa kita keluarkan jadi seperti ini. 1 per k faktorial dikali 1 per theta pangkat alpha gamma alpha. Nah, kemudian yang sama-sama, nih kayak contohnya nih, ini E pangkat min lambda, yang ini E pangkat min lambda per theta. Bisa kita ubah menjadi seperti ini. Kemudian, si lambda pangkat K dengan lambda pangkat K min 1, alpha min 1 itu bisa kita buat jadi seperti ini. Nah, jadi kita cukup mengintegralkannya. Nah, kita tahu ya bahwasanya si gamma alpha itu adalah integral dari 0 sampai T hingga E min T dikali T pangkat alpha min 1. Ya, jadi ini bentukan dari si alpha yang berbeda gitu ya. Nah, jadi si PK-nya tadi ya. Mana nih? Ini K faktorial theta pangkat alpha. Ya ini hasil integralnya ini. Ya ini bisa kita manipulasi gitu ya. Kita bagi dia dengan apa baginya di sini. Oh, nah kita bagi dia dengan theta per bukan theta ini ya. Ya, theta per 1 plus theta pangkat K. K plus alpha ya. Di sini kita kalikan juga dia dengan demikian. Theta per 1 plus theta pangkat ya. Ya. Pangkat K plus alpha min 1. Nah, perhatikan bentuknya ini. Ini E pangkat min T, kemudian ini T pangkat alpha min 1. Ini bisa kita manipulasi, ini jadi apa nih? Theta plus 1 per theta ya. Jadi kan di situ ada bentuk E min lambda dikali theta plus 1 per theta. Kemudian lambda pangkat si K plus alpha min 1. Nah, ini kita kaliin lagi dia
dengan yang ini ya. Theta. Bentar. Theta. Oh, kenapa ini Pak ada min satunya? Ya. Kita kaliin sama yang ini. Ini berarti menjadi hmm, theta per 1 plus theta pangkat min K plus alpha. Ya, si D lambda. D lambda lambda yang ini nanti dia pindah ke sini. Ya, nanti ini hasil integralnya itu dari 0 sampai ta hingga ini dia adalah gamma dari alpha plus K. Ya, jadi yang tersisa nanti sebenarnya adalah si VK-nya adalah gamma dari K plus alpha ya. Ya, K plus alpha dikali dengan theta per 1 plus theta pangkat K plus alpha. Ya, ini tadi dibagi sama, tadi ini K faktorial, apa tadi ini? K faktorial theta pangkat alpha dikali gamma alpha. Nah, ini kan ada theta pangkat K plus alpha ya, bisa diubah menjadi T pangkat K plus alpha, T pangkat T pangkat K yang alfanya hilang gitu ya, dicoret. Kemudian K faktorial gamma alpha, lalu 1 plus theta pangkat K plus alpha. Ya, bentukannya kayak gini. Ya, nanti lebih detailnya nanti ada videonya untuk penjelasan yang ini kenapa bisa bentukannya seperti ini ya. Nanti saya lampirkan di Drive ya. Jadi nanti dapat bentukannya seperti ini. Ya, ini sama kayak yang di awal tadi yang sebenarnya sudah ada di appendix ya. Nah, ternyata si distribusi Poisson tadi itu adalah limiting case dari distribusi negatif binomial. Ya, hal tersebut terlihat, bukan termelihat ya. Terlihat jika dimisalkan si lambdanya itu adalah sama dengan R beta, di mana R beta ini kan tadi adalah ekspektasi dari si X-nya ya, yang merupakan satu konstanta. Pada fungsi pembangkit peluang negatif binomial, substitusikan beta sama dengan lambda R untuk R menuju tak hingga. Ya, jadi kita limitinnya dia menuju R. Ya, ini fungsinya 1 dikurang lambda Z dikurang 1 per R dipangkatin min R. Nah, ini bentukan yang ini ya bisa kita manipulasi ke dalam bentuk eksponensial gitu ya, di mana E pangkat ln dari itu 1 dikurang lambda Z min 1 per R dipangkatin min R, ya ini sama aja dengan E pangkat min R ln dari 1 dikurang lambda pangkat Z min 1 per R. Ya, karena dia linier, maka bisa eksponensialnya kita keluarin gitu. Jadi limitnya kita naikin. Nah, di sini bentar ini min R ln ini min R ini 1 bla 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 ini tetap ya. Nah, min R-nya ini bentar ini kenapa jadi R pangkat min 1 ya? Ini oh iya ya, ini sama aja. Ini ada harusnya ada minnya ya. Minnya kenapa hilang? Karena di sini ada minnya. Ya. Nah, ini kita bisa turunkan ya menggunakan L'Hospital. Yang kita turunkan itu adalah fungsi yang ini. Fungsinya ini ya, yang ini yang diturunin. Jadi yang diturunin itu adalah yang di bukan yang ada di limitnya ini gitu. Nah, kalau diturunin dia hasilnya adalah seperti ini. Ini turunan len biasa, ingat aja turunan dari len. Ingat L'Hospital itu yang diturunkan atas-atas bawah-bawah gitu ya.
Nah, iya. Jadi kalau misalnya oke ini biar nggak jelek di sini aja. Nah, jadi misal nih kita cari turunan min R min 1, kita turunin jadi min 1 R min 2 ya, atau R min 2. Kemudian untuk turunan dari ln eh, U itu adalah apa? 1/U dikali U aksen. Nah, U-nya itu adalah yang ini, 1 dikurang lambda Z min 1/R. Ya, dimana kalau misalnya kita turunin, nanti dia bentukannya adalah yang di atas. Nah, bentukan yang di atas ini juga bisa kita manipulasi lagi ya. Kita buat dia, kita sederhanain dia nanti bentukannya menjadi R lambda Z min 1 per R dikurangin dengan lambda Z min 1 ya. Dan yang ini bisa kita manipulasi lagi ya, bukan manipulasi sih ya. Kita turunin sekali lagi masing-masing terhadap R, berarti yang ini dia adalah yang tersisa yang ini. Kalau yang ini dia nilainya jadi 0 ya, ini 0. Yang ini nanti nilainya jadi 1. Jadi lambda Z min 1 itu adalah ini. Nah, ini udah nggak bisa lagi dilimitin terhadap R karena udah nggak ada unsur R-nya ya. Berarti hasil limitnya itu ya tetap isi lambda Z pangkat min 1. Jadi hasilnya adalah E pangkat lambda Z dikurang 1. Ya, mungkin kelihatan sedikit rumit kayak gitu ya. Eh Sebenarnya kuncinya itu ya ada pada si fungsinya. Fungsi peluangnya tadi itu seperti apa kayak gitu. Tinggal ya kita manipulasi menggunakan kalkulus. Ya kalau misalnya udah lulus di KPB harusnya sih bisa ya. Nah, kita lanjut dulu ke distribusi binomial ya. Jadi biar malam ini selesai untuk yang distribusi diskritnya sampai di kelas AB0 ya. Nah, distribusi binomial itu adalah distribusi diskrit yang digunakan untuk pemodelan banyaknya klaim. Nah, distribusi ini memiliki sifat yang berbeda dari Poisson dan juga binomial negatif yang membuatnya sangat berguna. Pertama, variansinya bernilai lebih kecil daripada mean, membuatnya berguna untuk kumpulan data di mana variansi sampel yang diamati itu lebih kecil daripada si mean sampelnya. Yang kedua, distribusi ini menggambarkan kondisi di mana M resiko yang didefinisikan sebagai klaim atau kerugian. Nah, misalkan terdapat M resiko yang independen dan identik ya, IDD ya. Bukan IDD, IID. Independent Idiomatic Distribution. Nah, dengan Q adalah peluang terjadinya resiko atau klaim. Sebagai contoh, ya, untuk misalkan asuransi jiwa di mana semua individu yang dipertimbangkan berada dalam kelas mortalitas yang sama, yaitu semua perokok laki-laki berusia 35 tahun dengan durasi 5 periode setiap polis. Jadi ini asumsinya contohnya mereka itu semuanya adalah satu jenis gitu ya, nggak berbeda-beda. Nah, dalam hal ini Q itu menyatakan peluang seseorang dengan definisi tersebut, ya ini tadi ya, orang yang laki-laki merokok berusia 35 tahun dengan polisnya itu 5 tahun ya, akan meninggal tahun depan. Nah, banyaknya klaim untuk satu orang itu berdistribusi bernauli tentunya dengan probabilitasnya 1 min Q ya pada saat 0 atau gagal dan Q saat dia sukses. Artinya kalau misalkan 0 gagal ini berarti dia hidup. Jadi dia tetap hidup berarti 1 min Q. Kalau dia Q-nya itu sukses berarti dia meninggal kayak gitu ya. Jadi jangan kebalik. Jadi 1 min Q dengan Q itu yaitu uh, tidak selalu dia sukses itu berarti kayak ya dia mati gitu ya. Jadi dia menyesuaikan dengan kondisi. Nah, fungsi pembangkit peluangnya untuk klaim per individu itu bisa dituliskan bentukannya seperti ini. 1 dikurang Q Z pangkat 0 Q Z pangkat 1. Ya. Atau ya Z pangkat 0 ini kan nilainya sama dengan 1 ya. Ya ini bisa jadi 1 ditambah Q dikali Z min 1 ya. Ini kan sebenarnya sama aja dengan 1 ditambah QZ dikurangin Q. Ya sama aja dengan 1 dikurangin Q ditambah QZ gitu. Sama aja. Nah,
Kalau misalnya M risiko yang independen, maka fungsi peluangnya menjadi seperti ini. 1 ditambah QZ min 1 pangkat M. Tinggal kita pangkatkan M yang ini tadi. Nah, jadi untuk fungsi pembangkit peluangnya yang kita bisa turunkan untuk peluang K-climb dari distribusi binomial, ya bentukannya seperti ini ya. Ini distribusi binomial biasa. MK QX 1 dikurangin Q pangkat M min K. Ya, di mana parameternya itu adalah M dan Q. Ya, M ini banyaknya climb. Banyaknya volisnya semua ya. Banyaknya volis. Kemudian Q-nya itu peluangnya. Ya, baik itu mungkin sukses ataupun gagal. Ya, ingat lagi bentukan MK ini berarti adalah apa? M faktorial, K faktorial, M min K faktorial ya. Nah, untuk mean dan variansinya itu adalah tinggal M dikali Q dan MQ 1 min Q ya. Ini sebenarnya juga sudah ada di appendix dan mungkin kayaknya harusnya di ADS sudah pernah ketemu ini. Nah, kita lanjut dulu ke kelas AB0. Ya, ini yang biasanya masuk di ujian itu adalah yang ini. Nah, misalkan PK adalah fungsi peluang atau probability function dari sebuah pembacak diskrit. Nah, fungsinya itu adalah anggota dari kelas AB0 kalau dia memenuhi syarat ini untuk suatu konstanta A dan B. Ya, jadi ini disajikan tabel dari anggota kelas AB0. Jadi 4 distribusi ini sudah dipastikan merupakan anggota dari kelas AB0. Jadi dilihat masing-masing ciri-cirinya. Ya, contohnya nih, kalau Poisson. Nah, nilai A-nya itu dia adalah 0, B-nya itu lambda, dan fungsi P0-nya itu adalah E min lambda. Begitu seterusnya. Ini diperhatikan ya. Nah, misalnya nih kita lihat contohnya. Banyaknya klien mengikuti distribusi dari kelas AB0 dan diketahui informasinya sebagai berikut. Nah, hitunglah peluang terjadinya 0 klien. Ya, biasanya bentukannya soalnya itu seperti ini. Jadi kita hanya menghitung saja. Gitu ya. Nah, ingat tadi VK sama dengan A ditambah B per K, VK min 1. Artinya, PK dibagi PK min 1, ya, ini sama aja dengan A ditambah B per K. Ya, perhatikan di sini ada 6, 5, dan 4, ya, berarti kita bisa gunakan itu. Contohnya nih, misalkan kalau si K-nya itu 5, ya, berarti kan P5 per P4 sama dengan A ditambah B per 5. Ya, bentukannya kayak gini. Ya, ini bisa kita cari hitung nilainya 0,06 bla bla bla. Ini kan udah ada ya. Nilainya ini kan sudah ada, tinggal kita masukkan, kita cari. Kemudian masukin nih ketika K-nya 6. Berarti jadinya P6 dibagi P5. Ya, ternyata nilai mereka itu sama. Nih, sama nih. Berarti peluangnya 1 lah ya dibaginya. Jadi A plus B per 6 itu sama dengan 1. Nah, oke. Kalau misalkan kita kurangin, ya, persamaan 1 dengan persamaan 2 nih kita kurangin. Berarti kan A dikurang A habis. Berarti tinggal B per 5 dikurang B per 6. Ini sama dengan 30. Ini dikali berapa? Dikali 6. Ini adalah 6B dikurangin 5B. Sama dengan B per 30. Nah, B per 30 itu sama dengan 0, ini. Tadi yang atas ini dikurangin 1. Dan ini sama dengan 0,04. Dengan demikian, berarti B-nya tinggal 30 dikali 0,04. Nah, kalau udah dapat nilai B-nya, ya kita masukin ke nilai A-nya. Ya, tadi plus B per 6, sorry, sama dengan 1. Dengan demikian, A-nya adalah 1 dikurang B per 6. Ya, B-nya tadi 1 dikurang 1,2 per 6. Ya, 1,2 ya tadi ya. Ya, 1,2. Ini sama dengan 1,2. Nah, berarti dapat nilainya 0,08. Nah, perhatikan bahwasanya pertama di sini B-nya itu tidak sama dengan 0, kemudiannya A-nya nilainya positif. Positif gitu ya. Nah, kita lihat di tabelnya tadi.
Perhatikan, A-nya tidak sama dengan 0, berarti bukan Poisson. Kemudian, sorry, bentar. Sorry, A-nya itu, ya A-nya bernilai positif. Oh, B-nya yang tidak sama dengan 0. Sorry. B-nya tidak sama dengan 0. B-nya tidak sama dengan 0. Ya, jadi geometrik pasti salah. Kemudian si A-nya itu selalu bernilai positif. Dan dia bukan 0 gitu kan ya. Berarti ini juga salah. Nah, ini A-nya negatif. Berarti dia pakai yang negatif binomial. Ini juga salah. Berarti, gimana nih? Nah, berarti dia berdistribusi negatif binomial. Selanjutnya, kita coba cari nilai parameternya. Cara mencari nilai parameternya, ya tinggal kita masukkan nilainya ini. Di sini kan ada A-nya, di sini ada B-nya gitu ya. Kita masukin aja. Contohnya kayak ini nih, A-nya kan tadi 0,8. Nah, rumus A-nya itu adalah ini. Berarti kan kita tinggal manipulasi ya. Berarti B per 1 plus beta sama dengan A. Kemudian B sama dengan A1 plus beta. Beta sama dengan A plus A beta. Kemudian beta dikurang A beta sama dengan A. Berarti betanya adalah A dibagi 1 min A. Kayak gitu. Nah, A-nya tadi 0,8. Berarti 0,8 dibagi 1,0, 1 kurang 0,8, 0,2 sama dengan 4 gitu. Maka betanya 4. Nah, untuk si mencari R-nya ya kita tinggal substitusikan. Ini tadi nilainya adalah sama dengan A ya. Nah, berarti R-nya itu adalah ini B per A plus 1. B-nya tadi berapa? 1,2 ya. 1,2 dibagi 4 tambahin 1, yaitu adalah 2,5. Nah, dengan demikian kita bisa dihitung P0-nya. P0-nya yaitu sesuai dengan yang di tabel sini. Yang ini nih, 1 plus beta pangkat min R. Nanti dapatlah nilainya adalah 0,017. Oke, sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Paham nggak untuk menghitungnya? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, kita lanjut dulu. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini masih sama. Ya, jadi biasanya soal-soal terkait kelas AB0 ini bentukannya kayak gitu semua. Gitu ya. Jadi ini ada peluang klaim terjadinya 2, 3, 4 itu peluangnya kayak gini. Nah, tanya itu adalah peluang 0 ya. Jadi, mula-mula sama aja caranya. Kita cari ini bentukannya. Kemudian ini tinggal dikurangin aja. Nanti tersisa B per 12 sama dengan ya 0,533 dikurangi 0,399 gitu. Dimana nilainya 0,134 ya. Jadi B-nya adalah 1,6. Nah, bisa kita cari nilai A-nya. A-nya berapa? A-nya negatif. Ya, jadi lagi-lagi kuncinya itu adalah di B dan A-nya. Kita bisa lihat nanti di tabel. Nah, karena nilai B-nya itu tidak sama dengan 0 dan A-nya bernilai negatif, berarti dia berdistribusi binomial. Nah, tinggal kita cari parameternya Q dan M-nya. Ya, pakai rumusnya. Nah, ini A-nya. A-nya tadi rumusnya bentukannya kayak gini. Berarti ini kan sama nih. Berarti Q-nya itu adalah hmm, si A dibagi 1 plus A ya. Harusnya sih ya. Nanti dapat lah ya, tinggal dimanipulasi saja bentukannya ini. Berarti kita coba ya. Mana nih, saya tulis di sini aja ya. A sama dengan Q per 1 min Q. Kemudian A dikurangin AQ sama dengan AQ ya. A, ya benar ya, sama dengan Q plus AQ. Berarti Q itu adalah A dibagi 1 plus A gitu ya. Jadi tinggal dihitung, dapat 0,0029. Nah, untuk M-nya kita bisa gunakan si B-nya.
Nanti dapat nilainya 535. Nah, jadi untuk P0-nya tinggal masukin ke rumusnya tadi, yaitu nanti dapat nilainya 0,2014. Kayak gitu aja. Caranya tetap sama sebenarnya. Urutannya seperti itu saja. Jadi kita gunakan rumusnya tadi, kita bandingin yang besar bandingin yang kecil gitu ya. Kedua-dua persamaannya baru kita kurangin biar gampang. Setelah kurangin nanti kan bakal dapat tuh salah satu parameternya baru kita bisa gunakan untuk mencari parameter yang lain. Barulah kita lihat nih di tabel dia masuknya kategori yang mana gitu. Maksudnya dia masuknya distribusi yang mana? Poisson kah, binomial kah, negatif binomial, atau yang geometri. Berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian setelah itu barulah kita tentukan parameternya menggunakan ya nilai-nilai yang sudah diketahui A dan B-nya tadi gitu. Nah, kalau sudah barulah kita cari P0. Biasanya selalu yang dicari itu adalah P0 gitu ya. Dan rumus P0-nya kan juga sudah ada yang di tabel tadi. Oke, mungkin itu. Nah, ini ada beberapa soal latihan yang saya dapatin dari soal PAI dan juga soal UTS. Ya, jadi soal UTS, soal UAS. Nah, ini soal UAS tahun lalu nanti dicoba. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah yang kayak ini contohnya pertanyaan distribusinya itu apa? Jadi distribusinya ya antara yang tiga tadi. Nih, peluang tidak adanya klaim berarti ini apa nih? Klaimnya 0 ya. Hati-hati. Berarti ini P0 sama dengan P1. Ya, jadi ingat tadi bentukannya berarti kan gini ya. P1 itu dikali dengan A plus B per 1 itu sama dengan P0 ya. Nah, jadi nanti dari sini kita bisa dapatkan A plus B sama dengan 1. Ya, kayak gitulah. Nanti dicoba lah ya. Nah, ini juga ya bentukannya mirip-mirip lah ya. Ini P1 0,6 P0, P2 0,4 P1 ditanya itu P0-nya berapa. Kemudian ini soal PAI dari A70. Nah, ini cari nilai C-nya itu berapa biar P0-nya itu 0,5. Caranya tetap sama kok semuanya itu bermula dari sana. Nah, ini juga sama. Ini sama aja ya. PX sama dengan ini berarti itu adalah P0 sama dengan P1 sama dengan seperempat gitu ya. Nggak usah bingung. Nah, pertanyaannya PX sama 3 berarti P3-nya berapa? Ya, jadi sebenarnya kuncinya ya kita harus bisa temuin dulu nih dia itu berdistribusi apa kayak gitu. Baru nanti cari nilai masing-masing parameternya. Ini juga sama nih bentukannya kayak gitu ditanya P0-nya berapa. Ya. Oke, mungkin itu sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sebenarnya untuk kelas AB0 ini cukup mudah sih. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ya berarti